Kabar kurang baik datang dari hubungan beberapa negara di benua kuning. Belakangan ini, masalah hubungan diplomatik di benua itu dikabarkan mengalami kebuntuan yang cukup mengejutkan. Negara-negara mana sajakah itu? Kita bahas satu persatu sore ini dalam Geopolitik Asia Kian Membara. Ya, pertama persoalan di Laut Cina Selatan yang sedang bergulir ini memang cukup menegangkan ya, terutama bagi beberapa negara di kawasan termasuk di Indonesia sendiri. Tetapi sebelum kita berbicara terkait konfliknya, saya akan mengajak Anda untuk memahami mengapa Laut Cina Selatan ini sering kali jadi sengketa. Kita lihat secara geografis. Laut Cina Selatan ini berperan penting sekali dalam geopolitik Indo-Pasifik. Bisa kita amati di wilayah ini, tak hanya berbatasan dengan negara seperti China, kemudian Taiwan, tetapi juga negara-negara ASEAN, termasuk kita Indonesia. Nah, CNBC International menyebutkan nilai perdagangan yang melintasi wilayah ini mencapai 5,3 triliun USD per tahunnya, atau hampir sepertiga dari semua perdagangan maritim global. Jadi tidak hanya sebagai jalur perdagangan yang strategis, wilayah Laut Cina Selatan ini juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Perairan Laut Cina Selatan ini sendiri diperkirakan memiliki 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas. Bayangkan saja, memang ini tentunya nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi di sana seringkali menjadi faktor pemicu sengketa maritim dan teritorial antar negara-negara di kawasan itu. Nah, yang terbaru ini, Laut Cina Selatan kini menjadi kawasan ketegangan antara China dan Amerika Serikat. Hingga terakhir dikabarkan kapal angkatan laut keduanya ini nyaris sekali bertabrakan saat berlayar dengan jarak 100 meter saja. Nah, meski begitu, dalam 3 tahun terakhir untuk pertama kalinya Angkatan Laut Amerika Serikat ini mengerahkan kapal-kapal induk patroli di perairan itu. Nah, ini kok bisa ya? Karena kehadiran Amerika Serikat di sana ini diduga sebagai langkah provokasi Amerika Serikat terhadap China, di mana Amerika Serikat sendiri dengan China sudah terlibat perang dagang, kemudian kritik saling tuduh-tuduhan antara atas wabah COVID-19, kemudian hingga perselisihan terkait Hong Kong dan Taiwan. Nah, berikutnya memang ini tensi dari negeri tirai bambu ini sepertinya masih berlanjut. Kali ini dengan negeri Bollywood India. Padahal kedua negara ini sempat memutuskan untuk berdamai atas persoalan sengketa di perbatasan Himalaya. Namun sayangnya bentrok ini kembali terjadi usai India melaporkan bahwa ada aksi kekerasan dari militer China di perbatasan lembah Galwan Ladakh. Sementara China ini merespon pernyataan India itu dan mengatakan bahwa pasukan perbatasan Indialah yang telah melanggar perjanjian. Nah, sejak bulan Mei memang lembah Galwan ini menjadi penyebab perseteruan, di mana China ini menduga bahwa pembangunan 66 ruas jalan tol yang dilakukan oleh India di sana ini masih berada di area line of actual control. Nah, secara kebetulan area ini memang berseberangan dengan kawasan Aksai Chin. Nah, kita lihat nih, Aksai Chin ini merupakan wilayah China. Nah, China sendiri ini menganggap proyek pembangunan India ini berbahaya karena dinilai bisa meningkatkan kapasitas militer India di wilayah perbatasan. Sangat disayangkan sekali bentrokan antara keduanya ini tengah terjadi. Padahal di sisi ekonomi China dan India adalah mitra perdagangan. Pada tahun 2019 keduanya mencatatkan volume perdagangan hingga 92,68 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, selanjutnya nih bersih tegang juga ternyata menghampiri semenanjung negeri ginseng yaitu Korea Selatan dengan tetangganya Korea Utara. Nah, Selasa pekan ini secara mengejutkan Korea Utara meledakkan kantor penghubung kedua negara. Nah, langkah ini diambil hanya beberapa jam saja usai Korut mengancam akan melakukan aksi militer di perbatasan Korea. Atas serangan itu, pemerintah Korea Selatan menanggapi dengan tegas dan mengatakan sangat kecil harapan untuk kedua negara ini bisa berdamai. Nah, ketegangan ini terjadi sejak 8 Juni, di mana ada ancaman pemutusan hubungan oleh Korea Utara dengan Korea Selatan.
Ancaman ini merupakan respon Korea Utara yang tidak senang dengan kehadiran kelompok pembelot di Korea Selatan. Nah, pasalnya kelompok ini dianggap oleh Korea Utara mengirimkan propaganda di perbatasan, yang akhirnya berujung pada amarah Korea Utara yang mengecam Korea Selatan karena tidak mampu mencegah kelompok-kelompok tersebut. Akibatnya, akibat ledakan di kantor penghubung, komunikasi antara kedua negara ini bisa dikatakan benar-benar resmi terputus. Dan pemerintah Korea Utara menyatakan telah membatalkan seluruh perjanjian yang disepakati dengan Korea Selatan. Jadi tensi geopolitik di negara-negara Asia ini cukup mengkhawatirkan sekali. Pasalnya bukan hanya satu atau dua negara saja yang sedang berapi-api melemparkan ancaman. Nah, meski begitu kita tetap nantikan seperti apa jalan tengah yang akan ditempuh oleh pemangku-pemangku kepentingan yang ada di negara-negara tersebut.